sembarangan sampai ngancing aja salah, itu apa nggak jadi bahan ketawaan langsung. Kancingnya kan salah ya, maka diajarin mengancing baju itu dari bawah naik ke atas, kalau dari atas bisa salah. Nah, itu juga perlu ilmu. Kemudian baju itu aja guru kadang-kadang bosan. Ada bahkan anak murid loh, ini tidak main-main. Selamat, kenapa kamu nak masuk hari Selasa? Capek gurunya karena ganti baju. Karena bajunya itu terus. Iya, bahkan ibu dulu waktu kuliah tahun berapa 80-an itu ada seorang dosen itu sampai dikerjai sama mahasiswa. Dari awal masuk sampai mau selesai satu semester, bajunya cuma kaos oblong putih. Kaos oblong lagi putih. Itu terus apakah dia orang tidak putih? Tidak, dia datang pakai mobil kan. Kayak itu ada semacam tidak ada penghargaan kan ada mahasiswa kan. Sementara mahasiswa berpakaian rapi, dosennya asal-asal pakai sendal lagi masuk. Itu sampai dikerjain mahasiswa, digembosin saking jengkelnya. Nah, kan tidak ada hubungannya, mahasiswa lagi. Nah, itu masuk dalam wibawaan secara fisik, secara psikis. Beban ketika memarahi anaknya selalu baca di dalam Ya Rahman Ya Rahim. Jadi ketika kita memarahi anak, doanya bukan menyakiti hatinya dia, tapi memperbaiki dia. Kalau terus kali balik, kami tadi marah ya ketika ibu tegur. Enggak bu, nah berarti berhasil lah Ya Rahman Ya Rahimnya tadi. Tapi kalau nyopos saya tersinggung, berarti nggak siap tadi gurunya pas tidak pasang Ya Rahman Ya Rahim. Sehingga rasa rahman dan rahim untuk memperbaiki anak ini tidak ada. Padahal kan rahman rahim punya Allah, kita tinggal Allah yang membukakan hati anak ini. Jadi ketika dimarahi bukan sakit hati yang timbul, tapi kesadaran. Maka ketika memegang anak juga tidak dipegang. Kenapa? Kan kita ada Ya Latif buat anak supaya hatinya senang dengan kita. Sehingga anak-anak yang begitu kalau pulang, ibu sering lepas, ibu begitu ini. Ibu sampai ini apa? Cuan ya? Enggak bu. Kita sayang sama ibu. Itu kan, kenapa? Kalau itu kan harus makan. Gak apa-apa. Saya tidak sadar. Jadi kita minta tolong Allah semua apa yang kita kerjakan untuk minta berlindung pada asmanya Allah. Mengarah tidak namanya waktu supaya tidak ada dendam kita yang marah. Yang dimarahin juga. Itu secara tidak langsung gelombang kasih sayang karena menyerah itu jalan gitu. Sehingga mereka marah. Kita marahin dengerin. Itu. Tidak ada kekuatan dari kita. Minta Allah yang membuat anak ini paham dengan apa yang kita sampaikan. Oke, dia masukkan sedikit. Silakan bertanya. Bagus tadi itu pembagiannya. Jadi yang bagian kognitif dan segala itu bagian dari fisik masuk. Karena kan keterampilan. Fisik apa? Psikis masuk psikis. Iya. Oke, lanjut. Dari sini Yumna bertanya satu sampai ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Isyadiah MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas tentang pengertian kewibawaan guru. Seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan, mungkin saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Kewibawaan merupakan alat pendidikan yang diaplikasikan oleh guru untuk menjangkau anak didik dalam hubungan pendidikan. Dalam arti, perlakuan guru menyentuh secara positif, konstruktif, dan komprehensif aspek-aspek kemanusiaan anak didik. Dalam hal ini, guru menjadi fasilitator bagi pengembangan anak didik yang diwarnai secara kental oleh suasana kehangatan dan kebersamaan, keterbukaan dan ketulusan, penghargaan kepercayaan, pemahaman empati, penciptaan, dan penuh perhatian. Pendidik harus memiliki sejumlah keterampilan yang didapatkan dari sebuah proses latihan dari lembaga pendidikan dan pelatihan lanjutan setelah menyelesaikan studi di lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Keterampilan tersebut berupa keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru dalam melakukan pengajaran. Penguasaan keterampilan dasar ini dapat membedakan antara guru profesional dan tidak profesional. Jadi, menurut Abu Ahmadi dan Nur Ubiyati, mereka mengatakan bahwa guru itu harus memiliki kewibawaan. Kewibawaan menurut mereka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kewibawaan lahir. Kewibawaan yang timbul karena kesan-kesan lahiriah. Contohnya, misal tulisan yang bagus, suara yang keras, suara yang tegas dan jelas, terus tuh pakaian yang lengkap dan rapi, itu akan menimbulkan kewibawaan lahir. Terus ada kewibawaan batin. Kewibawaan yang didukung oleh keadaan batin seseorang, seperti adanya rasa cinta yang dimiliki oleh seseorang
Apabila hidupnya penuh kecintaan dengan orang lain, dapat dilukiskan sebagai suatu tindakan, perintah atau anjuran, bukan untuk kepentingan orang yang memerintah. Misalnya, seorang guru dapat memerintahkan agar anak didik belajar keras dalam menghadapi ujian, tapi maksudnya bukan semerta-merta guru itu ingin namanya itu terkenal bagus karena anak didiknya lulus semua, tapi agar anak didiknya itu mendapat nilai yang bagus dan mudah untuk meneruskan sekolahnya. Terus seorang guru yang menguasai bidang studi yang menjadi tanggung jawab, itu juga kewibawaan batin. Terus adanya ketaatan norma. Yang terakhir adanya pengakuan dan penerimaan. Jadi dapat disimpulkan kewibawaan terbagi menjadi dua, yaitu kewibawaan lahir dan batin. Kewibawaan lahir ditandai oleh bentuk fisik yang dapat dilihat oleh siswa, sedangkan lahir ditandai dengan perasaan. Kewibawaan lahir atau penampilan luar dari pendidik boleh disebutkan seperti tulisan papan tulis yang baik, berpakaian yang rapi, berbicara yang baik, sikap yang sopan, yang semuanya ini merupakan pesan luar yang sangat membantu terlaksananya pendidikan. Terus ada kewibawaan batin akan terlihat dari kelebihan batin seorang guru, seperti kasih sayang seorang guru kepada siswa dalam mendidik, rasa sabar guru dalam mengatasi kebandelan siswa, dan pengorbanan tenaga dan pikiran guru dalam mendidik siswa. Terus kewibawaan ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, kewibawaan sikap, yaitu menerima, berarti sikap yang berupa perhatian untuk memperoleh sesuatu dari objek, seperti menerima pendapat gagasan orang lain, menerima saran orang lain dengan baik, dan menerima perintah orang lain yang bermanfaat baginya. Terus menanggapi suatu sikap dalam merespon stimulan dengan penuh perhatian, antusias, seperti diskusi kelas, menyelesaikan tugas, dan menjawab pertanyaan guru. Terus berkeyakinan, sikap untuk menerima sistem nilai, norma, etika. Ada penerapan karya, seperti menerima pada berbagai sistem nilai, moral, dan etika yang berbeda-beda berdasarkan suatu nilai yang tinggi dan lebih baik. Terus ketekunan, sikap yang memiliki sistem nilai, moral, dan etika yang paling tinggi untuk menyesuaikan diri dalam berperilaku dan dijadikan dasar dalam melihat sesuatu secara objektif. Terus ada kewibawaan kognitif, itu ada 6, dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kalau kewibawaan keterampilan yaitu kesiapan, mekanisme, kemahiran, dan originasi. Ya, baik, ya. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Jadi dari untuk imannya yang baru yang pas banget bahwa kewibawaan itu sebenarnya bisa dari psikis dan fisik. Fisik jangan main-main loh. Seorang guru itu kalau tidak memperhatikan penampilannya, jempat baju sembarangan sampai ngancing aja salah, itu akan nggak jadi bahan tertawaan langsung. Kancingnya kan salah ya, maka diajarin mengancing baju itu dari bawah naik ke atas. Kalau dari atas bisa salah, itu juga perlu ilmu. Kemudian baju itu aja guru kadang-kadang bosan. Ada bahkan anak murid loh, ini tidak main-main. Selamat, kenapa kamu tidak masuk hari Selasa? Capek gurunya karena ganti baju. Karena bajunya itu terus. Iya, bahkan ibu dulu waktu kuliah tahun berapa 80-an itu ada seorang dosen itu sampai dikerjai sama mahasiswa. Dari awal masuk sampai mau selesai satu semester, bajunya cuma kaos oblong putih. Kaos oblong lagi putih. Itu terus apakah dia orang tidak putih? Tidak, dia datang pakai mobil kan. Kayak itu ada semacam tidak ada penghargaan kan ada mahasiswa kan. Sementara mahasiswa berpakaian rapi, dosennya asal-asal pakai sendal lagi masuk. Itu sampai dikerjain mahasiswa, digembosin saking jengkelnya. Nah, kan tidak ada hubungannya, mahasiswa lagi. Nah, itu masuk dalam kewibawaan secara fisik. Secara psikis, beban ketika memarahi anak ingat selalu baca di dalam ya Rahman ya Rahim. Jadi ketika kita memarahi anak, doanya bukan menyakiti hatinya dia, tapi memperbaiki dia. Kalau terus kali marahin, kami tadi marah ya ketika ibu tegur. Enggak, Bu. Nah, berarti berhasil lah ya Rahman ya Rahimnya tadi. Tapi kalau ya saya tersinggung, berarti nggak siap tadi gurunya pas tidak pasang ya Rahman ya Rahim, sehingga rasa Rahman ya Rahim untuk memperbaiki anak ini tidak ada. Padahal kan Rahman Rahim punya Allah, kita tinggal Allah yang
tidak sadar. Jadi kita minta tolong ke Allah, semua apa yang kita kerjakan itu minta berlindung pada asmanya Allah. Menghadapi hal yang lakukan supaya tidak ada dendam kita yang dimarahin juga. Itu secara tidak langsung gelombang kasih sayang karena menyalahi itu jalan gitu. Sehingga mereka malah kita marahin dan nyalahin. Itu tidak ada kekuatan dari kita. Minta Allah yang membuat anak ini paham dengan apa yang kita sampaikan. Oke, itu ya, masukkan sedikit. Silakan bertanya. Bagus tadi itu pembagiannya. Jadi yang bagian kognitif dan segala itu bagian dari fisik masuk. Karena kan keterampilan. Psikis masuk psikis. Iya. Oke, lanjut. Dari sini, Yumna tuh tanya satu sampai ke sana. Ya. Berkaitan dengan kewibawaan Speak louder, please. Sambil suaranya. kewibawaan seorang guru. Gimana sih, kan kadang kita ini masih kurang gitu ya, bahwa kita tuh gimana cara kita untuk melatih kewibawaan dari diri kita sendiri nih sebagai seorang guru gimana? Kira-kira menurutnya Anda apa yang harus kita kembangkan untuk kita bisa menjadi seorang yang berwibawa bagi kita diri? Apa ya? Jangan lupa koridor tadi. Bisa ya. Dari bagaimana? Dari segi bagaimana? Cukup. Gak usah banyak-banyak. Karena kita ini pengen menjadi seorang guru yang berwibawa. Bagaimana cara kita untuk melatih diri kita agar bisa menjadi seorang guru yang berwibawa buat kita? Oke, yang pertama tadi sesuai dengan yang saya jelaskan, kewibawaan lahir dulu bagaimana? Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari pakaian. Rapikan pakaian kita. Kalau kita mau latih, itu juga yang akan dilakukan oleh murid. Karena guru itu kan ditiru dan ditiru. Terus bagaimana lahir kewibawaan lahir tadi, tulisannya bagus. Itu kan akan juga ke anak-anak supaya anak menaruh rasa segan gitu sama kita. Jadi kewibawaan itu lahir sendiri. Terus dari suaranya kalau bisa suara itu dikondisikan, di mana kita harus bersuara yang tegas, di mana kita harus bersuara yang lemah lembut, itu dikondisikan. Terus itu dari segi kewibawaan batin, tanamkan rasa cinta kita kepada anak-anak, itu yang akan dicontoh kepada anak-anak juga. Bagaimana kita mencontohkan ke anak-anak untuk peduli sesama, itu juga yang akan diikutkan kepada murid kita. Jadi seperti itu. Simpel aja. Kakak lanjut. Ayah. Yang bilang ini mau tidur aja. Bagaimana sih guru mempertahankan kewibawaannya di tengah perubahan sosial dan budaya yang cepat sekarang? Budaya ya. Untuk mempertahankan kewibawaan itu, mungkin sebagai seorang guru kita jangan stuck di situ aja. Ikuti juga bagaimana budaya itu berkembang, tapi ingat cover yang jeleknya tunjukkan kepada murid yang bagus. Bagian mana budaya atau sosial yang bagus itu tunjukkan kepada muridnya, tapi cover bagian yang jeleknya. Jadi sebagai guru kita pun tidak tertinggal dengan budaya dan murid pun akan mengikuti itu terus, tapi bagian yang baiknya aja. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut. Bagaimana sih cara guru itu menunjukkan kewibawaannya tapi dalam pengelolaan kelas? Kewibawaannya dalam pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ini penting sebenarnya, apalagi membahas tentang kewibawaan guru. Jadi sebagai guru kita itu kalau pengelolaan kelas kan kita harus atur tuh bagaimana peraturan kelasnya, bagaimana itu kita ajarkan kepada siswa. Kita buat aturan di kelas itu, bagaimana kita buat kesepakatan sama murid. Misal mereka melakukan kesalahan, apa konsekuensi yang harus mereka terima, itu kita harus buat kesepakatannya supaya kita sebagai guru pun tidak menurunkan wibawa kita maupun menurunkan maupun tidak memaksa anak gitu dalam konsekuensi. Misal kalau kelas kotor, kalau misal kalian terlambat apa hukumannya, kalau kalian ribut apa hukumannya. Jadi buatlah peraturan yang dimana guru ataupun siswa itu tidak dirugikan, supaya itu juga yang akan membuat anak murid itu patuh kepada kita. Jadi salah satu bentuk kewibawaan itu ada pemetaan diagnostik. Kadang ada anak yang badannya besar, maunya duduk di depan, sementara di belakangnya kecil. Itu bagaimana? Harus diatur, diberi pengertian.
Kalau di Jawa, orang tuanya subuh-subuh sudah nanti supaya anaknya duduk di depan. Iya. Harusnya tidak boleh seperti itu. Dan itu harus diruling. Jadi kalau kemarinnya duduk di depan, nanti ke belakang. Terus dan dilihat, kalau yang besar jangan lihat di depan, kan merusak. Yang di belakang aja yang kecil barunya nggak bisa lihat. Itu diberi pengertian. Nah di situ bahwa seorang guru sangat diperlukan. Anak nggak mau bergerak, nggak mau saya kan dua bagaimana mengatasinya? Apalagi anak SD, anak madrasah ibtidaiyah. Nggak mau bu, saya nggak mau. Saya sudah berikan orang tua saya di sini. Nanti saya dimarahin. Bagaimana mereka mengatasi itu? Nah itu betul bahwa ya kan punya teknik tersendiri. Berikan apa namanya pengarahan yang artinya masuk akal. Coba kalau kamu yang di depan misalnya karena badanmu besar, kamu anggaplah kamu posisinya si A yang paling kecil. Kira-kira kamu bisa nggak belajar? Tapi coba kamu ke belakang, dia di depan, rugi kan? Tidak kan? Rugi, merasa kurang pintar. Kan biasa ngomongnya di depan dengar langsung, enggak jadi ya kan? Nah, coba diberi pengatas seperti itu. Kalau gurunya nggak berdoa, nggak mau, anak itu nggak mau, anak SD lagi. Nah, itu, ya kan? Jadi kok di kelas 1, kelas 3 kita otoriter. Tapi kalau 4 kita nalar sudah, anak-anak harus diberikan penjelasan yang masuk akal. Oke lanjut, habis waktu itu. Lanjut saya bertanya, ya terakhir. Habisnya dia, bisa. Saya. Apa sih ciri-ciri pendidik yang berwibawa? Apa ciri-ciri pendidik yang berwibawa? Yang pasti yang pertama, peserta didik itu pasti patuh atas dasar sukarela pada dirinya, bukan karena terpaksa, bukan karena tekanan, tapi karena sukarela dari siswa itu sendiri. Maka itu timbullah rasa patuh tadi itu karena kewibawaan seorang guru. Terus peserta didik itu rasa dalam tunduk menaruh rasa hormat pada guru pasti, karena kita berwibawa pasti mereka akan menghormati kita. Terus tuh peserta didik menaruh kepercayaan pada diri kita. Jadi ketika seorang peserta didik itu mulai merasa nyaman, mungkin dia akan menceritakan suatu hal-hal yang dia rasakan, tapi tidak mengurangi sama sekali kewibawaan guru. Justru karena dia percaya dengan guru itu, makanya dia merasa nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai Allah yang telah menghadirkan kita pada sore hari ini di mata kuliah Quran Hadis MI, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya Rati Fadilah ingin mempresentasikan tentang makalah berjudul kewibawaan seorang guru. Jadi kewibawaan atau geza berasal dari kata zegen yang berarti berkata. Siapa yang perkataannya mempunyai kekuatan terhadap orang lain berarti mempunyai kewibawaan atau gezak terhadap orang lain. Jadi gezak atau kewibawaan itu ada pada orang dewasa, terutama pada orang tua. Dapat kita katakan bahwa kewibawaan yang ada pada orang tua, ayah dan ibu itu adalah asli. Orang tua dengan langsung mendapat tugas dari Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Orang tua atau keluarga mendapat hak untuk mendidik anak-anaknya. Jadi sesuatu hak yang tidak dapat dicabut karena terikat oleh kewajiban. Hak dan kewajiban yang ada pada orang tua itu tidak dapat dipisahkan. Jadi guru ini merupakan sosok yang memiliki peran penting, strategis juga dalam dunia pendidikan. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pengajar yang menyampaikan materi pelajaran, tapi juga sebagai pendidik yang membentuk karakter dan nilai-nilai moral pada peserta didik. Kewibawaan seorang guru menjadi salah satu aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Nah, dalam konteks pendidikan, kewibawaan ini dapat diartikan sebagai kemampuan guru untuk mempengaruhi peserta didik dalam melalui sikap, perilaku, dan kepribadian yang dihormati dan disegani. Nah, jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kewibawaan guru, dari kepribadian, kompetensi profesional, kemampuan komunikasi, sikap adilnya guru dan bijaksana,
penampilan guru, keunggulan guru tadi. Nah, rasa percaya diri yang dimiliki oleh guru, tanggung jawab. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kewibawaan daripada guru. Nah, lanjut untuk strategi meningkatkan kewibawaan guru. Untuk meningkatkan. Jadi guru ini penting sekali untuk upgrade terus, dinaikkan terus tingkat dalam kewibawaan menjadi guru. Yang pertama, menanamkan nilai keteladanan. Jadi guru harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Nilai guru harus nilai-nilai yang positif yang ditanamkan melalui keteladanan akan memberikan dampak signifikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya ada pengembangan diri dan kompetensi. Apa itu? Guru perlu terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan, pelatihan, sama seperti yang dijelaskan tadi, yaitu ikuti seminar dan pengalaman. Nah, itu penting, selalu terus diasah. Jadi sehingga mampu memberikan pengajaran yang relevan dan bermakna. Nah, terus upgrade. Yang selanjutnya ada membangun hubungan positif, hubungan yang harmonis antara guru dan peserta didik yang dilandasi rasa hormat dan kepercayaan akan memperkuat kewibawaan guru. Selanjutnya ada peningkatan disiplin dan konsistensi. Jadi peserta didik tidak hanya diajarkan untuk disiplin, tapi guru harus melaksanakan kedisiplinan tersebut juga. Jadi guru harus konsisten dalam menerapkan aturan. Misalkan jangan dilarang buang sampah, sedangkan gurunya masih membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi guru harus konsisten dan menerapkan aturan dan bersikap disiplin dalam kegiatan pembelajaran. Kalau bisa guru menjadi contoh pertama. Guru yang mencontohkan bagaimana membuang sampah, di mana tempat sampahnya. Itulah yang tadi, peningkatan disiplin tadi. Selanjutnya ada mendengarkan dan memahami peserta didik. Guru yang mendengarkan dan memahami kebutuhan siswa serta aspirasi peserta didik akan lebih dihormati dan dihargai. Tentunya akan disayangi dan dekat sama anak-anak. Selanjutnya ada pengakuan perubahan sikap batin yang ada pada peserta didik untuk mengenal adanya sesuatu. Nah, maksudnya hal tersebut ini bernilai pada diri pendidik, sehingga pengakuan didasarkan pada pendapat peserta didik terhadap keberadaan dan kondisi kualitasnya seorang guru. Seperti halnya seorang peserta didik ini mengakui bahwa kompetensi mengajar guru itu amat bagus, padahal sedang saja atau bahkan kurang sekali. Pengakuan akan hebatnya kompetensi mengajar dapat mendorong motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada kasih sayang. Nah, jadi kasih sayang ini merupakan salah satu segi yang paling indah dalam hidup manusia. Nah, kasih sayang juga merupakan fitrahnya manusia. Dalam hal ini situasi pendidik hendaklah dikembangkan melalui kasih sayang, diselenggarakan berdasarkan hubungan kasih sayang, segenap arah dan tujuannya dipenuhi warna kasih sayang tadi. Jadi kasih sayanglah sama anak-anak dalam pengembangan dirinya secara menyeluruh. Seperti ini. Internalisasi nilai kasih sayang merupakan ukuran dan warna dalam seluruh dinamika hubungan antara pendidik dan peserta didik. Makanya anak-anak tuh kalau di dalam pembelajaran, kalau mereka dibuat happy, maka pembelajaran itu akan mudah masuk karena anak-anak itu sudah happy dari awal. Nah, beda kalau dia tidak mood atau tidak happy, maka akan sulit pembelajaran itu masuk. Selanjutnya ada penguatan merupakan tindakan penguatan. Jadi penguatan ini perlu juga untuk tindakan yang diberikan pendidik kepada peserta didik, yang mana penguatan tersebut berisikan penguatan yang positif, yang menampilkan perilaku yang baik dan tutur kata yang baik, yang sopan. Jadi itulah penguatannya tadi. Selanjutnya ada tindakan tegas yang mendidik, tindakan yang tegas. Nah, perlu juga tadi adanya penguatan, adanya kasih sayang, adanya kelembutan, adanya waktunya untuk tegas. Jadi terhadap peserta didik yang melanggar ketentuan yang telah disepakati guna menyadarkan peserta didik terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Tindakan ini untuk memberikan pengakuan terhadap peserta didik atas kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, selanjutnya ada pengarahan. Yang selanjutnya adalah keteladanan. Dan di poin terakhir ada pengaruh kewibawaan guru terhadap motivasi belajar. Motivasi belajarnya anak. Jadi guru sebagai salah satu pendidik yang harus mempunyai kewibawaan, terutama di hadapan siswa-siswinya. Kewibawaan guru ini diperlukan karena kedudukan guru dalam suatu lembaga pendidikan adalah sebagai seorang pemimpin. Mau guru mapel atau apalagi guru kelas, itu adalah mereka semua adalah seorang pemimpin sebagai seorang pendidik. Baik, untuk teman-teman ada yang ingin bertanya? Karena dalam beberapa yang sudah diajarkan
kewibawaan guru itu mendorong siswa untuk mematuhi aturan kelas. Nah, jadi menghormati satu sama lain dan fokus pada pembelajaran. Jadi lingkungan belajar yang kondusif itu tercipta ketika siswa merasa nyaman, dihargai dan termotivasi oleh kehadiran guru yang berguna. Simpel banget, tenang aja. Dalam situasi di mana kewibawaan guru mulai dipertanyakan oleh siswa, langkah apa yang sebaiknya harus dilakukan seorang guru dalam situasi? Jadi ya, guru sebaiknya melakukan introspeksi. Penting itu untuk mengidentifikasi penyebabnya. Jadi seperti pola komunikasi yang kurang misalkan sama anak. Jadi efektif atau ingin dalam bersikap juga guru. Jadi perlu dari introspeksi. Jadi setelah itu guru dapat memperbaiki hubungan dengan siswa melalui dialog secara empat mata. Itu penting introspeksi. Oke, lanjut. Supaya hubungannya bisa diupgrade juga ya. Ya. Baik, apakah sifat kewibawaan seorang guru bersifat bawaan atau dapat dikembangkan? Bawaan atau dapat dikembangkan. Sebenarnya kewibawaan itu dapat dikembangkan. Nah, jadi contohnya seorang guru pemula pun mungkin merasa kurang percaya diri. Tetapi dengan pengalaman, pelatihan, seminar tadi, upgrade diri terus. Nah, jadi pembelajaran guru dari senior, mencontoh guru-guru yang lebih tua di sekolah, senior sudah berapa tahun, itulah sifatnya bisa dikembangkan. Bagaimana perbedaan generasi itu mempengaruhi cara guru membangun kewibawaannya di era Digital. Jadi generasi saat ini tuh cenderung lebih kritis, dan membutuhkan pendekatan yang relevan dengan kehidupan mereka jadinya. Jadi gurunya harus memanfaatkan sekali teknologi ini, memahami kebutuhan siswa dan memberikan kebebasan berpendapat sambil tetap menjaga disiplin. Dengan begitu kewibawaan dapat terjalin jadinya. Jadi teknologinya digunakan, dipakai. ya baik Oke, kayaknya nggak ada permasalahan ini. Saya sudah semuanya bisa dijawab dengan baik. Silakan lanjut ke mana? Siapa lagi?